Selamat siang pemirsa, saya Nafila Izanti akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan dengan berita terupdate dan terkini. Baik pemirsa, berita kali ini mengenai berita duka, terbakarnya Bukit Teletubbies akibat foto prewedding menggunakan flare. Peristiwa ini bermula Rabu 6 September 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ketika rombongan wisatawan pasangan tersebut beserta fotografernya datang ke kawasan wisata Gunung Bromo untuk melakukan foto prewedding. Di antara aktivitasnya adalah menyalakan flare. Nyala flare tersebut memicu percikan api dan mengenai rumput kering. Seorang relawan sekaligus warga Tengger bernama Sismiko mengatakan bahwa mereka menyalakan flare yang menyebabkan percikan api dari flare itu mengenai rumput. Banyak video yang beredar yang Sismiko lihat ketika api itu masih kecil. Namun tidak ada reaksi pemadaman yang mereka lakukan. Api terus membesar malam harinya pukul 22.00 waktu Indonesia Barat sehingga Balai Besar TNPTS menutup sementara wisata Gunung Bromo agar proses pemadaman dapat dilakukan dengan maksimal. Setelah peristiwa itu, petugas kepolisian dari Polres Probolinggo mengamankan 6 orang yang diduga menjadi penyebab kebakaran di Bukit Teletubbies. Sementara pelaku jasa wisata lokal yang mengantar rombongan tersebut juga ikut diperiksa dan dimintai keterangan terkait peristiwa itu. Akibat dari peristiwa itu, tercatat bahwa nilai kerugian akibat kebakaran di Bromo itu yang dipicu penggunaan flare mencapai 8,3 miliar rupiah. Ketua Tim Data Evaluasi Kehumasan Balai Besar TNPTS, Hendra, saat dikonfirmasi di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa mengatakan bahwa nilai total kerugian akibat karhutla tersebut mencakup sejumlah aspek. Untuk nilai estimasi kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai Rp 8,3 miliar dengan luasan area kurang lebih 989 hektar. Hendra menjelaskan nilai kerugian tersebut merupakan dampak penutupan kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, akibat kebakaran hutan dan lahan terhitung sejak pada periode 6-14 September 2023. Menurutnya, nilai kerugian tersebut mencakup biaya pemadaman darat kurang lebih sebesar 216 juta rupiah dan kerugian akibat hilangnya habitat dengan pendekatan biaya pemulihan ekosistem senilai 3,26 miliar rupiah. Dan kerugian akibat hilangnya jasa rekreasi hingga 14 September 2023 diperkirakan sebesar 4,87 miliar. Sebagai informasi, kawasan Taman Nasional tersebut ditutup pada 6-18 September 2023 akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan itu. Proses pemadaman sendiri dilakukan pada 6-14 September 2023 dengan mengerahkan ratusan personel gabungan. Nilai kerugian tersebut belum termasuk upaya pemadaman api yang mengerahkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengirimkan sejumlah helikopter untuk operasi waterbombing. Pada 6 September 2023, kebakaran besar terjadi di kawasan tersebut karena ulah pengunjung yang menggunakan flare atau suar untuk kepentingan pengambilan gambar yang dilakukan sekelompok pengunjung. Sejak saat itu, akses wisata kawasan Bromo ditutup untuk wisatawan. Kawasan Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Pada 2022, tercatat dikunjungi sebanyak 318.919 wisatawan yang terbagi dari 310.418 pengunjung merupakan wisatawan Nusantara dan sebanyak 8.501 merupakan wisatawan asing. Dari total jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo sepanjang 2022 tersebut, ada pendapatan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 11,65 miliar rupiah yang meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 4,85 miliar rupiah. Saat ini, seorang manajer wedding organizer asal Lumajang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kasus kebakaran Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini terjadi pada Rabu 6 September 2023, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini akibat dari kelalaian seorang pengunjung yang menggunakan flare asap saat melakukan foto prewedding di Bukit Teletubbies.
Kami mengamankan 6 orang yang terlibat dalam kegiatan foto prewedding. Setelah kami periksa, kami menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka adalah tidak memiliki surat izin memasuki kawasan konservasi atau SIMAKSI saat memasuki kawasan TNBTS. SIMAKSI merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengelola TNBTS untuk mengatur kunjungan wisatawan. Didit Sulistyo, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 TNBTS, menghimbau kepada pelaku jasa wisata dan pengunjung di kawasan Bromo Tengger Semeru untuk menjaga perilaku mereka dan tidak membawa barang yang dapat menyebabkan kebakaran. Saya harap agar masyarakat yang berkunjung agar selalu menjaga perilaku dan tidak membawa barang yang menyebabkan kebakaran bukit Teletubbies. Merupakan salah satu kawasan konservasi yang harus kita jaga bersama-sama. Supoyo, sesepuh suku Tengger juga mengingatkan agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dikarenakan hal ini juga dapat menyebabkan kebakaran, terutama di TNBTS yang merupakan tempat sakral bagi umat beragama Hindu. Ini merupakan tempat sakral bagi warga yang memeluk agama Hindu. Jadi kami mengingatkan agar masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Akibat kelalaiannya, tersangka dijerat dengan pasal 50 ayat 3 huruf C, pasal 78 ayat 4, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam pasal 50 ayat 2 huruf B C, pasal 78 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan atau pasal 188 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 1,5 juta rupiah.